Gaya tarikannya di 4 kilo 4,23. Kelihatan dia yang Ini lebih dalam. kayak kalau dari sini sih lebih kelihatan ini bayangannya tuh. Ayo, what's up guys? Ketemu lagi bersama saya si Brian Raditya. Di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya sepele tapi sangat menentukan performa ketepel ya teman-teman. Yaitu cara memotong karet custom ketepel yang benar. Banyak orang yang mikir karet mah tinggal potong aja, ikat keras udah jadi. Padahal kenyataannya salah. Potong sedikit saja efeknya kemana-mana begitu teman-teman. Tenaganya nggak keluar maksimal, tarikannya nggak nyaman, akurasi juga berantakan begitu. Bahkan karet juga bisa cepat putus begitu ya. Nah, di video kali ini saya bakal jelasin step by step mulai dari potongan karet itu penting, alat apa aja yang sebaiknya dipakai, cara menentukan panjang karet. Yuk kita lihat ke atas. Kebetulan orangnya ada ya. Mudah-mudahan hari sekarang bagus ya teman-teman. Oke, kita langsung saja langsung ke depan. Oke guys, kita lihat ke atas ya. Yuk ikutin terus ya. Assalamualaikum. Oke, kita lihat ada gak orangnya ya. Assalamualaikum, halo bro. Wih, ketemu lagi nih. Lagi ngapain nih? Biasa. Oh iya, bentar ya, ada yang lupa ini mic-nya gak dipasang. Lagi ngapain ini? Waduh, kelihatannya lagi sibuk ya. Biasa cek-cek Biasa. persiapan lah. Cek persiapan. Ketepel. Lagi mau latihan. Lebih ke maintain aja perawatan. Maintain, waduh. Nah, jadi mau nerusin video yang kemarin. Tuh. Siap. Jadi pembahasan sekarang tentang apa nih? Kemarin kan udah ngebahas tentang detailnya gitu. Jadi sekarang kita akan lanjutkan dari video sebelumnya. Kita akan mengcustom karet ketepel, kita bikin sendiri tanpa harus kita beli dan bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Karet custom, jadi langsung motong gitu. Langsung potong, ukur dan sesuai keinginan. Waduh, kayaknya seru banget nih. Kita lihat cara motong karetnya tuh gimana ya. Nah, jadi alat apa aja nih yang harus dipersiapkan gitu untuk motong karet? Bakal pakai gunting, pisau atau apa alatnya? Kalau untuk alatnya sendiri kita ada ini dulu, penggaris buat motong. Jadi nanti biar presisi, ini adalah alat yang standar kayaknya. Standar. Ini penggarisnya, kemudian alat potongnya itu ini adalah cutter rotasi cutter kayaknya yang bisa gelinding-gelinding gitu lah. Ini penggaris potong karet. Nah, ini penggarisnya kayak dari sini ukuran berapa, ke sini kecil, nanti ini akan sama. Ini kecil, ini besar, itu sama. Dari sini sama sini sama. Alat potongnya ini kayak gini. Berarti ini khusus ya? Ini biasanya buat kain, tapi kayaknya biasanya buat kain atau kertas atau apapun, tapi ini lebih enak ketimbang pakai cutter. Jadi untuk lebih jelasnya kita duduk dulu aja. Oke, silakan. Oke. Waduh, kayaknya ini bakal jadi pembelajaran juga ya. Lumayan. Karet ini. Saya berbagi sharing, semoga buat teman-teman juga. Kita lanjut ke proses pembuatan karet custom. Oh, jadi motongnya pakai alat ini? Potongnya kayak pakai alat itu. Kalau untuk motong, kemudian kita langsung bawa aja, contoh misalkan ini karetnya. Ini karet yang sudah dipotong, tadinya kan panjangnya itu sekitar 2 meter. Ini lebar segini, lebar itu sekitar, kita lihat di sini, lebar di 15 cm kalau nggak salah ini. Ini tuh lebar di 15 cm. Nah, aslinya ke sini itu panjangnya 2 meter. Nah, ini udah dipotong. Dipotongnya itu sengaja saya bikin di ukuran 22 cm. Ini kan 0, ini 22 cm. Jadi nanti jadi karetnya itu antara 21,5 karena dipotong buat box. Iya. Nah, langsung aja ini kita perlihatkan cara potong karetnya. Oke, buat tips juga buat yang punya kayak penggaris seperti ini. Ini kan ada 2 bagian. Ada bagian yang halus, ada bagian yang bergerigi. Nah, kayak gini nih, ada bergeriginya. Jadi kalau misalkan dalam untuk pemotongan, yang bergeriginya itu di bawah. Nah, yang bergeriginya di bawah, ini tujuannya biar nanti karet ini di saat terpotong itu nggak kemana-mana.
Oke. Jadi supaya diem gitu ya. Supaya diam. Nah, untuk lebih lanjutnya itu kita lihat dulu. Ini kalau di set di 22 cm. Ini ada nih 22. Ini juga 22. Iya. Nah, kita paskan dulu sebelum dipotong. Nah, kayaknya ini udah pas. Nah, ini kan ada beda-beda nih. Alat ada yang dipencet langsung keluar pisaunya. Kalau ini tinggal dibuka dikit, ini ke bawah. Oh, gitu. Nah, ini langsung tajamnya di sini. Jadi kalau tadi safety, nah ini kayaknya udah harus hati-hati. Oh, kelihatan pisaunya. Langsung aja ditekan. Kita mulai dari sini, dimasukin. Set sekali. Oke. Dari sini sama bolak-balik. Oke. 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 Nah, udah beres udah kayak gini. ini harusnya sudah beres. Kita lihat hasilnya. Ini kan kelihatannya. Iya, Coba nih, udah mulai kita kebuka. Nah, oh iya betul. tuh. Jadi hasilnya itu ketika kita sudah potong, ini kita buang. Ini nggak kepake. Jadi ini kayak zigzag. Ini besar, yang sini kecil. Kalau yang selanjutnya berarti kebalikannya. Ini kecil, ini besar. Tapi kalau kita balikin, kita gabung, ini udah simetris sama. Oh, udah sama. Nah, jadi ini tinggal balikin ke atas, ini ke sini, ini ke atas, ini lanjut ke atas, ini ke bawah, ini ke sini. Nah, kenapa potongan karet ketapel sangat menentukan power dan akurasi? Karena terlihat dari misalkan ini kan lebar di 2 cm nih. Ini 1 cm, ini kan 2 cm. Ya. Nah, sementara misalkan faktor panjangnya juga. Nah, ini kan panjangnya itu di 22 cm. Nah, kita bisa lihat sini, kelihatan 22 cm. Nanti kepotong buat spots paling 21-an lah atau 21,5. Nah, panjang ini tuh ngaruh. Kalau saya itu biasa di ukuran 17. Nah, kalau saya biasanya segini karetnya nih. 17 cm. Nah, ini pos di sini. Biasanya saya itu di sini. Karena ini kita pakai penggaris yang sudah ada di pabrik. Jadi mau tidak mau ukurannya itu harus 2 cm, panjangnya itu 22 atau ini ada ukurannya mau berapa. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau karet motong itu asal-asalan gitu? Kan ada ya yang asal-asalan motong gitu kan. Nah, apa yang terjadi kalau ngasal? Apakah targetnya nggak lurus atau kurang tenaga gitu kan? Kalau asal-asalan misal asal gini. Yang ini ukurannya 2 cm, nah kesininya sama 2 cm, Ya, nah, yang satunya ini sama misalkan. Itu nanti dalam hal narik, nah itu kestabilan nggak bakalan terjadi. Oh, berarti itu. Otomatis peluru bakal kemana aja, nggak bisa diarahkan sesuai dengan keinginan. Itu adalah stabilisernya lah, bisa dibilang kalau bentuknya sama. Jadi harus pakai ini ya biar presisi gitu ya. Kalau presisi ini lebih mudah dan di online juga banyak lah, tinggal dicari. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan panjang ideal karet sesuai tarikan dan apa fungsi taper pada ketapel? Nah, ini di sini juga saya nggak tahu ya fungsi taper itu apa. Taper. Gitu. Nah, kita lihat taper. Ini kan udah kepasang ya. Kita udah motong, kita lihat yang disebut taper itu ini. Taper. Ini tab-nya. Oh, ini tab. Jadi ini yang menentukan tadi ini. Ujungnya itu mau berapa senti. Nah, kalau kita pakai alat ini, nah kita itu mentok di 2 cm. Ini paling gede 2 cm. Nanti kalau kita turun lagi ke bawah paling turun 1 mili lah, 1 mili. Nah, di sini paling nggak jauh lah, nggak jauh beda. Nah, sementara kita punya taper itu atau misalkan saya sendiri punya taper itu di ukuran 2,5 cm. Bisa dilihat, ini kan ukuran panjangnya 2 cm setengah. 2 cm ini setengahnya. Nah, sementara ini ukurannya kan 2 cm. Kalau saya pakai yang ukuran ini, otomatis nanti ini ada kelebihan atau ada sisa. Ada sisa di sini. Ini 2 cm, ini 2 cm. Jadi kan tuh, ini masih ada ruang. Ada ruang di sini tuh. Jadi kan masih kosong. Oh, jadi ini yang dinamakan taper. Ini taper. Ini juga nentuin power. Nah, ini kan saya buat custom sendiri. Soalnya kalau buat di sini nggak bisa. Di sini nggak ada ukuran ini. Nah, makanya saya bikin custom. Makanya di pembahasan kali ini kita itu mau custom by apa namanya teh? By penggaris yang udah ada atau custom sesuai dengan keinginan kita. Dan sekarang kesalahannya nih ya buat para pemula, apa yang paling sering terjadi saat memotong karet? Bagaimana cara tes hasil ya potongan karet sebelum berburu atau latihan? Potongan karet itu kan bisa dibilang kita lihat dulu ukuran. Oh, lihat ukuran dulu. Ukuran terus powernya di mana gitu. Nah, buat teman-teman biar lebih jelasnya gini. Kita ukur dulu nih, sepintas aja. Ya, coba tolong ini. Nanti ukuran bentang, nanti kita jelaskan juga ya, ada. Coba kita berdiri aja dah sekarang. Jadi kita akan ukur panjang bentangan. Oh, bentangan. Dengan misalkan ini saya pakai ukuran karet yang 17 cm. 17 cm, nanti pasti bentang beda ya?
pas dibentang pasti sesuai dengan bentangan. Nah, sesuai bentangan itu nanti nentuin berapa kilo LBS-nya itu. Kekuatan tarikannya itu berapa kilo. Jadi patokannya gini dulu aja. Kita ukur dulu. Kita ukur, siap. Coba diukur lagi. Ujung taper di sini sampai ujung karet yang bukan ujung karetnya ini berapa? Kelihatan? Ujung karetnya berapa ini? Oke, udah. Udah. Ditandain aja. Oke. Di sini. Jadi bisa dilihat ini kalau di sini berarti tadi adalah sekitar 71. Jadi bentangan yang saya itu 71 cm. Wow. Jadi jarak bentang dari sana ke sini itu saya narik itu ujung taper sampai pouch itu adalah 70 cm. 70 cm. Nah, 70 cm nanti kita lihat kekuatannya. Nah, kekuatannya berapa ini di 70 cm ini? Oke, kita simpan dulu itu 70 cm. Kita lanjut dulu ke sini. Nah, jadi untuk pemotongan custom itu gimana tuh? Pemotongan custom itu? Jadi kalau arti custom kan sesuai dengan keinginan. Berarti kalau ini bukan dibilang custom. Berarti kalau ini tuh lebih ke pembuatan. Oh, pembuatannya tapi tidak sesuai dengan keinginan. Contoh misalkan ketika tape saya ukurannya 2,5 cm, tapi saya beli itu yang ukuran maksimalnya itu 2,2 cm lah. Berarti masih kurang lebar. Berarti kan secara power ini masih kurang. Coba bikin caranya bikin itu ini nih. Tapi tetap lurus gitu kan? Oh, lurus, mantep. Ini hasilnya, ini hasil. Kita lihat ini udah jadi, tapi prosesnya ini hasilnya. Ini hasilnya tuh jadi kayak gini, tapi sebelum ke sini kan harus bikin dulu. Nah, caranya jadi ini. Kita harus bikin pola dulu gimana? Bikin pola. Nah, polanya gampang banget. Coba lihat ke sini. Ini kan kita bikin senti-senti nih, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Ini ada nih 1 cm, 1 cm. Nah, kita bikin tarik garis lurus dulu. Nah, kemudian kita bagi dua ini. Nah, kalau lihat di garisan ini berarti kan titik tengahnya di 1. Nah, kita lebihin 2 mili ke sini, kita lebihin 2 mili ke sini. Jadi kalau total keseluruhan ini adalah 1 tambah 1 2 cm 4 mili. Oh, ini udah jadi. Udah jadi, kita potong, gampang kita potong pakai cutter. Nah, nanti jadinya kayak gini. Nah, sekarang kita lihat ya cara motongan karet custom. Tadi kan cara motongnya tuh ada ukurannya udah ada. Nah, sekarang kita custom, kita lihat. Nah, jadi ini harus diukur dulu gitu ya. Ini kita kebetulan sama udah potong juga, cuman ini di panjangnya itu di 18 cm. Nah, kenapa 18 cm? Nanti jadinya itu 17 cm kalau udah jadi caterpillar. Karena ini kepotong buat ngilep masukin ke pouch sama kepotong buat di cepitnya di tapping. Jadi nanti panjang bersihnya itu di 17 cm. Cara nahannya itu cuman kita tempel. Nah, supaya nggak kemana-mana gitu karetnya pas potong itu. Gini aja. Nah, kita harus lurusin atasnya itu biar rata bener-bener. Nah, yang penting poinnya itu di depannya aja. Nah, ini udah rata. Ke bawahnya udah rata. Nah, kita cuma pakai penggaris. Kita buat ditekannya pakai penggaris kayak gini nih. Contohnya ini udah beres. Ini udah rapi. Kita potong pinggiran paling kanan. Nah, ini udah lurus. Nah, udah lurus. Kita pakai lagi alat ini, keluarin yang tajamnya. Kunci lagi dikit. Kita lurusin. Nah, tinggal dipotong. Nah, ini kepotong. Nah, kemudian kita tinggal karet yang ini. Biar memudahkan posisi ada di kanan. Nah, ini tapping yang paling bawah buat tapping atas pouch. Nah, lurus. Awas, hati-hati. Nah, ini udah potong. Nah, ini by karet custom. Jadi karet custom gitu ya. Jadi kalau prosesnya lama, tapi hasilnya itu nih kayak gini. Powernya kuat, nanti kita hitung beratnya ini berapa, berat tarikannya.
terus misalkan powernya seperti apa, nanti kita tes. Ini kita bikin karet yang nanti buat perbandingan yang ukurannya lebih pendek berapa lbs-nya, kalau panjang berapa lbs-nya, kekuatan juga kita bisa ukur. Oke. Untuk melalui pouch biasa ini trigger keramat yang sudah jelasin kemarin. Terus berarti alat ini tuh nggak ada di Tokopedia ya? Jadi ini teh bikin sendiri gitu. Gimana tuh caranya? Terus ini ada tali buat ke pouch. Terus ada gunting. Dan ini ada gunting yang ini nih, yang capit ini buat nanti fungsinya. Ini nyapit tuh, ada kuncinya juga. Ini bikin juga. Ini buat narik karet ke pouch. Bisa lebih deket kayaknya ini, soalnya agak-agak unik. Ini bikin sebetulnya beli juga ada, cuman saya bikin dari ini kayak klip ini. Ini ada klip yang bening nih, kayak bening gini kan, klip buat kayak penjepit antara kertas sama kertas di klip nih. Ini yang halusnya gini. Nah ini fungsinya nanti buat gini, dicantolin, ini dimasukin. Nah terus karetnya masukin ke sini, langsung ditarik. Oh iya. Nah kayak kalau misalkan ibu-ibu yang buat masukin benang nih, sistemnya sama kayak gini. Kalau masukin ini gini kan lumayan nih ya. Wah susah. Nah pakai ini aja tuh, ulangi lagi, gampang kan. Pelipatnya kita lebihin ujung gunting buat ngaitin. Nah setelah itu gimana cara masang ke sini? Nah masang ke sininya, guntingnya di sini dimasukin. Nah ini kan ada bolong 2 nih. Nah kita tarik, masukin ke sini. Set, dah. Setelah itu, nah boleh lihat lagi. Ini ke sini, ini tarik, masukin ke sini. Nah, setelah itu kita ambil ini talinya. Sekitar segini lah. Nalinya juga ada ini. Nalinya paling kita hitung. Kan? Nah, cara nalinya ini digunting lah segini lah. Berarti berapa senti ya? 10 senti lebih lah ya. Nalinya itu di sini. Nah, ini kita 5. Biasanya saya itu di 5 ikatan. Nah, ini kan lihat coba. Berarti harus kencang juga ya. Lumayan, harus kencang. Nih 1 2 3 4 Nah, 5 ikatan putaran sama 3 kali tali. 3 kali aja cukup. 1 terus berarti 2. Ini bukan benang juga ya, kayak karet juga. Lebih karet. Ini 3 kali, langsung gunting aja, jangan terlalu repot. Nah gunting nih jadinya seperti ini. Ini udah jadi ini. Nah sekarang kan udah beres ini ya, udah jadi. Terus sekarang gimana nih? Jadi kita ukur LBS itu adalah berat tarikan. Jadi kita nariknya itu berapa kilo. Nah kita langsung ukur aja. Nah ini kita pakai alat ini. Cuman pakai alat ini aja buat ukurannya. Alat timbang ya? Alat timbang. Lihatnya yang pertama kita lihat dulu ada ukuran. Ini ada meteran. Nah nanti fungsinya itu ini disimpan dari sini. Kita tarik. Tadi kan saya itu di 70 cm. Nah, berarti di sini nih. Nah, di sini itu nanti karetnya saya bentang ke sini, nanti kiloannya berapa. Nah, lebih jelasnya itu langsung aja kita ukur. Kita nyalain, coba lihat di sini. Nah, ikan dari sorry. Dari nol ya. Nah, dari 0. Ini simpan di sini. Kemudian kita tarik set. Nah, sampai ukuran yang tadi. Sampai sini. Nih, 70. Ini 70. Ini kan udah 70. Nah, oke. Kita kendorin. Kita bisa lihat ini di 2,7 lah. 2,74 kilo. Jadi saya narik itu kalau pakai ketepel ini dengan gaya tarikan yang saya 70 cm, ini adalah ukurannya 2,74 kilo. Nah ini yang disebut LBS. Jadi nanti Kang Brian juga kalau misalkan narik ketepelnya sama,
tapi nanti ukuran bentangannya itu beda, ini kiloannya bisa beda. Oh gitu. Nah, kalau saya ngukur ini di 2,7 dengan ukuran yang saya. Berarti ini yang pakai papan ya, bukan custom ini. Coba ini kita lihat yang custom penggaris. Coba yang custom ini. Ini yang custom tadi yang bikin pakai kertas. Pakai kertas nah, ya. Ini custom sendiri. Nah, coba lihat yang ukurannya juga lebih pendek, ininya lebih tebal. Ini kita lihat. Sama kita nolkan dulu. Kita luruskan. Kita tarik. Bisa lihat ke sebelah sini. Nah, ini sama nih. Di 70 cm ini kalau kelihatan nih 70 cm. Oke. Berarti sama di 70 cm. Sama di 70 cm, cuman ini gaya tarikannya di 4 kilo 4,23. Jadi kalau tadi 2,7 aja. Ini 4,2 berarti hampir setengahnya. Berarti lebih yang ini ya? Lebih keras yang ini. Widih. Lebih bertenaga yang ini. Jadi kenapa dibikin custom itu ini? Karena lebih bertenaga, akurasinya lebih enak. Nah, ini. Berarti lebih kencangnya yang ini. Lebih kenceng. Nah, sekarang bisa dibuktiin sama yang kita lihat dari suara dulu. Dari suara dulu. Sampai tenaga powernya. Sampai daya rusaknya itu seperti apalah kasarnya. Iya. Kayak bisa lihat di sebelah sini kalau untuk pengetesannya ya, pengetesan suaranya dulu. Custom sama penggaris ya. Ini yang biasa yang tadi yang hijau. Pelurunya kita dengar suaranya. Nah, itu suara yang ini. Kemudian bandingkan dengan suara yang ini. Wow. Jadi dari suara itu lebih bunyi karetnya gitu tah. Jadi lebih kenceng yang ini. Lebih kenceng. Nah, jadi suaranya agak berat gitu. Agak berat soalnya dari kalau yang ini tuh di tadi tuh 2,74 kilo. 2, jadi hampir 3 kilo kurang. Sementara ini di 4,2 sekian lah. Jadi 4 kilo lebih. Ya lo kita bawa barang 4 kilo sama 2 kilo lebih kan beda ya. Nah, terus kita cek dulu ini ada kaleng. Ya, nah, jadi sekarang ini ya yang paling seru kita lihat pengetesannya gitu, seberapa power yang ininya gitu bisa menghancurkan kaleng apa gimana gitu kan. Kita lihat perbedaannya dari potongan karet kertas Kudi, ya. sama custom penggaris gitu. Kita lihat ini serunya. Kita akan tes ke kaleng. Ini karet yang hijau dulu yang panjangnya 22 cm. Custom by penggaris. Kita coba. Terus kita akan coba karet custom yang dibikin tadi melalui penggaris dan dicoret-coret dari kertas. Ini kita coba. Kita udah hapus. Ini yang tadi karet hijau. Nah, ini yang kuning. Oh iya, kelihatan ini yang ini dalam. Kayak kalau dari sini sih lebih kelihatan ini bayangannya atau efek dari cekungannya itu lebih luas. Kalau ini kan segini. Nah, kalau ini lebih luas. Jadi powernya itu di 4,2 kilo sekian. Yang ini yang tadi yang hijau itu di 2,7. Jadi bedanya kelihatan. Dari bayangnya aja kelihatan. Kalau ada bayangan, ini bayangannya sedikit, ini bayangannya segini. Tadi beres berarti ya tentang ketepel. Nah, tadi kan udah sempat lihat ya cara-cara lihat motong karet custom gitu kan, dari lihat tenaga gitu kan, powernya, ukuran. Nah, sekarang kemarin aku lihat ada yang komen katanya nggak usah pakai peluru kelereng karena bahaya. Itu kan peluru kelereng buat dari kaca. Kalau nembak ke yang keras itu kan pasti hancur ya. Nah, itu gimana? Apakah iya bahaya apa gimana gitu? Jadi pada prinsipnya mau peluru apapun, misalkan kan peluru ada dari besi, ada dari tanah liat, ada dari plastik, dan juga ada dari kelereng. Jadi kalau ada pertanyaan apakah peluru dari kelereng itu bahaya, semua jenis peluru bahaya. Jadi kalau saya ngebahas tadi ada pertanyaan tentang peluru kelereng itu bahaya, nah karena peluru kelereng itu dari kaca, jadi prinsipnya sama kayak dari tanah liat. Jadi ketika kena target, tapi kalau kelereng itu kena target yang keras. Kalau kena target, misalnya kita nembak di tembok, nembak di batu, nah itu bisa bahaya, soalnya bisa pecah, pecahannya itu tajam, bisa kena
apapun itu pasti bahaya. Jadi kalau mau pakai peluru kelereng, ketika kita targetnya itu yang kayak target dari kulit, yang lunak, yang bisa gerak, kemudian ada peredam, nah itu pasti aman. Oh, harus pakai alat. Iya, harus ada tempatnya juga. Jadi jangan asal sembarangan nembak kemana-mana. Bahaya. Peluru apapun kalau mau misalkan dipakai itu sangat bahaya. Gitu kayaknya kalau misalkan pertanyaan, peluru kelereng bahaya? Bahaya. Kalau penggunaannya tidak tepat. Makanya harus di tempat yang jauh dari orang-orang lah. Terus kalau mau di tempat yang sempit pun harus ada peredam dan tempatnya gitu. Itu mengurangi tingkat bahaya. Sekarang saya juga ini mau disclaimer aja buat nanti teman-teman. Jadi kan kita tadi udah bikin custom karet, kemudian udah ngukur tenaga karet, sudah lihat efek dari tembakan tiap-tiap karet yang kita buat. Jadi kami itu menyarankan ini harap dipergunakan dengan bijak. Jadi bukan untuk melukai makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan lah. Jadi nggak boleh. Kita disclaim dulu, jangan sampai ini disalahgunakan. Ini sebagai alat untuk melatih kita fokus dengan kepuasan tenaga, titik bidik dan akurasi. Nah, itu aja. Jadi kalau untuk prestasi dan untuk melatih kefokusan, silahkan pergunakan dengan yang bijak aja lah. Oke, terima kasih ya Pak Leo udah kasih jalan-jalan gitu kan, lihat-lihat cara-cara gini-gini gitu. Wah, ini bermanfaat banget. Oke, begitu aja ya teman-teman ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Tunggu video selanjutnya, kita akan melihat challenge menembak gitu langsung ke target yang berbeda-beda. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.